Udah. Oke, ajannya udah ya? Udah. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Jadi kita berkumpul, ini Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Indramayu ya? Ya. Oke, jadi kita kali ini ya, ini mau mengumumkan tentang kasus perangkat desa, pemberhentian perangkat desa Gabus Wetan, ya, Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Jadi itu perkara pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, ya, yang dikeluarkan SK-nya oleh Kubu Gabus Wetan pada tanggal SK pemberhentian ya 1 Januari 7 Januari 2020. Nah, kemudian dibarengi dengan mengangkat ya SK mengangkat pamong baru ya tanggal berapa? 14 ya? 14 Januari ya. 14 Januari 2020. Jadi ada SK pemberhentian terhadap pamong yang lama dan ada SK pengangkatan ya terhadap pamong yang baru. Nah, atas SK pemberhentian tersebut ya kami dari PPDI ya dengan penasihat hukum kantor pengacara Tony dan Partner ya sebentar. Halo. Ya. Masih ada gangguan? Masuk. Halo. YouTube Pak. YouTube Pak. YouTube. Kalau Facebook? Facebook nggak ada? Facebook kosong. Halo. Bisa di-post dulu. Ganti Mas. Kalau ini nggak suara. Apa? Kan di YouTube keluar suaranya. Kayak di Facebook juga. Oke. Tes 1 2 3. Merasa. Udah. Ya, ada. Cukup. Bagus. Udah. Ya. Oke. Oke. Mohon maaf ya, ada salah teknis. Speakernya ya, mic-nya. Mati. Ya, mati ini sini jangan dengar sini. Yang ini jangan digedein. Nah, ya. Oke, ya. Jadi di sini kami dari PPDI ya dan kantor pengacara Tony dan Partner ingin menyampaikan bahwa perkara SK ya, pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu dan pengangkatan pamong baru ya 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten tempuh
langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, SK tersebut dibatalkan pada tanggal 22 November 2020 ya. Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Bandung. Nah, kemudian pihak kubu Gabus Wetan itu tidak terima dengan putusan PT UN yang SK pemberhentian dan SK pengangkatan pamong barunya dibatalkan itu, dia tidak terima, kemudian banding ke PT UN Jakarta dan bandingnya ditolak. PT UN Jakarta menguatkan PT UN Bandung ya. Pengadilan Tinggi Tun ya Jakarta menguatkan putusan PT UN Bandung, sehingga 8 perangkat desa yang baru itu dibatalkan ya, sehingga harus memposisikan kembali 8 perangkat desa Gabus Wetan yang tergabung dalam PPD itu ya. Nah, kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kubu Gabus Wetan masih tidak terima, masih penasaran ya, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kasasinya sudah turun. Ini putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara ya, putusan kasasi nomor 362 A garis miring Tun garis miring 2021 tanggal 9 September 2021, di mana salinan putusannya itu kita terima baru hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin dan hari ini kita umumkan. Apa itu putusan kasasinya? Putusan kasasinya saya bacakan. Coba saya bacakan putusan kasasinya. Mengadili 1. Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 kubu Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu dan para pemohon kasasi 2. 1. Ahmad Alamsyah, 2. Suhartono, 3. Carmadi, 4. Yuda Timur Aan Andrianto, 5. Torikin, 6. Herianto, 7. Ahmad Kailani, dan 8. Panji Kristanto tidak diterima. 2. Menghukum pemohon kasasi 1 dan para pemohon kasasi 2 membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. Demikianlah putusan dilakukan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Dr. Infat Fakhrudin SH, CN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Haji Yosran SH, MHum, dan Is Sudaryono SH, MH, Hakim Agung sebagai anggota dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dan Maftu Effendi panitia pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Oke, terima kasih. Sudah dengar ya putusannya? Ya. Saya tegaskan lagi, mengadili menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi kubu Gabus Wetan Kecamatan Indramayu dan para pemohon kasasi 2 Ahmad Alamsyah, Suhartono, Carmadi, Yuda Timur, Aan Andrianto, Torikin, Herianto, Ahmad Kailani, dan Panji Kristanto tidak dapat diterima. Tidak diterima. Jadi kalau kasasinya tidak diterima ya, berarti ya menguatkan putusan PT UN Bandung ya, banding tidak diterima ya, ditolak. Kemudian kasasi ini tidak diterima. Nah, berarti yang berlaku adalah putusan PT UN Bandung, di mana dalam putusan itu membatalkan SK UU ya tentang pemberhentian perangkat desa terhadap 8 perangkat desa itu. Di sini mana perangkat desa Gabus Wetan? Ya, jadi perangkat desa Gabus Wetan ini yang diberhentikan ya kemarin waktu terima SK 2020 tentang pemberhentian, sekarang itu dibatalkan SK-nya. Jadi secara hukum
kalian para perangkat desa Gabus Wetan itu secara hukum itu sah sebagai perangkat desa Gabus Wetan. Kemudian PT UN juga membatalkan SK pengangkatan perangkat desa yang baru, ya, yang menggantikan kalian itu. Nah, SK pengangkatan pamong desa yang baru juga dibatalkan dalam angka 8 itu. Nah, berarti ya tetap yang sah adalah di sini. Nah, dia sebagai perangkat desa yang diangkat oleh kubu Gabus Wetan setelah putusan PT UN, berarti mereka adalah ilegal. Jadi harusnya malu sama masyarakat. Ilegal seharusnya tidak bisa diusir. Ya, harusnya minggir. Keluar dari kantor negara hukum. Daripada menerima siltap juga nanti suruh kembalikan lagi. Ya. Pasti nanti suruh kembalikan lagi nanti. Ya. Kenapa? Karena uang negara peruntukannya uang perangkat desa yang sah, yang secara hukum legal, kan gitu. Nah, sementara dia ilegal, tidak boleh menerima siltap uang negara itu, penghasilan tetap itu. Jadi tunggu saja, pasti nanti diminta untuk mengembalikan lagi siltap yang sudah diterima. Kalau tidak, maka langkah kita yang kedua, putusan ini terus terang tadi saya sudah koordinasi, saya sudah serahkan dengan unit tindak pidana korupsi, ya, Polres Indramayu. Pada saat kasus ini bergulir, selain ke PT UN, kita juga melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Polres Indramayu atas dugaan penyalahgunaan penghasilan tetap. Apa tindak pidananya? Tindak pidananya uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk perangkat desa yang sah secara hukum, ya, ini diberikan kepada perangkat desa yang ilegal, yang dinyatakan oleh pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah. Nah, berarti itu namanya penyalahgunaan uang negara, penghasilan tetap yang sejatinya buat perangkat desa yang sah, ini diberikan kepada perangkat desa yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Yuk, ada putusan pengadilan kok udah. Kan itu, kita bukan asal ngomong. Nah, bagaimana kalau kubu tidak mengembalikan siltap yang telah diberikan pada perangkat desa yang ilegal itu? Maka sanksinya adalah berarti kubu tersebut menyalahgunakan keuangan negara, penghasilan tetap yang diperuntukkan diberikan kepada perangkat desa yang ilegal. Jadi nanti saya akan dorong penyidik untuk segera memproses, mempidanakan, ya, mengenai dugaan penyalahgunaan siltap itu. Berapa siltapnya? Sebulan berapa? Sebulan 2.050.000. Tidak dibayarkan sejak kapan? Sejak Januari 2020. Januari 2020 sudah diberhentikan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Selain siltap apa lagi? Ada kegiatan yang lain. Oke, saya bahas dulu. Pertama, siltap. Siltap itu satu bulan 2 juta. Kali 8 tamong. Ya. Berarti 16. Ya. 16 kali 24. 384 juta. Bisa ngitung. Masih mikir. 384 juta. Maka kubu Gabus Wetan harus mengembalikan 384 juta itu, ya, kepada perangkat desa yang sah, yang legal. Kan gitu. Karena dia memberikan ternyata oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Kan itu, harus mengembalikan. Kalau tidak masuk ke korupsi nanti. Pertama itu. Kedua apa lagi selain itu? 1.600.000 per 1.500.000 tahun. per tahun. Ya. 1.500.000 per tahun per orang. Nah, berarti kan kalau 2 tahun 3 juta kali 8 orang. Ya, di sini kan itu. Ya. 3 kali 8. Berapa? 24. Belum lagi bengkok ya? Bengkok. Nah, harus dipertanggungjawabkan. Bengkoknya diserahkan sama orang yang tidak sah, perangkat desa yang tidak sah. Ilegal. Ya, ilegal.
Jadi seharusnya saya tegaskan sekali lagi, Anda 8 perangkat desa yang dibatalkan SK-nya, ya, SK pengangkatannya dibatalkan, seharusnya malu diri. Ya, jangan sampai nanti Anda diperiksa polisi, diperiksa unit tipikor. Karena nanti ketika kubu ditanya siltaknya mana, pasti kalau dia mengatakan diberikan ke perangkat desa yang baru, maka Anda perangkat desa yang baru pasti diperiksa. Akan pusing nanti. Ini perhatian buat para kubu se-Kabupaten Indramayu, ya. Jangan coba-coba asal memberhentikan perangkat desa tanpa kesalahan, tanpa sesuai aturan. Ya. Maka kalau terjadi, ya, maka berhadapan dengan hukum, ya. Pertama, pasti akan menghadapi kami di PT UN secara perdata, secara tata usaha negara. Kedua, pasti akan berurusan dengan tindak pidana, pasti itu, ya. Jadi jangan coba-coba. Bagi kubu yang sudah terlanjur memberikan SK pemberhentian, saya sarankan Anda cabut, kembalikan lagi perangkat desa ke posisi semula, kecuali Anda tempuh mekanismenya. Bagaimana mekanismenya? Ya baca, sebagai kubu pasti paham. Ada tahapannya, ada kesalahannya. Enggak? Kesalahan itu jelas diatur di dalam, baik mulai dari Perbuk, Perda, PP sampai Permen, PP sampai undang-undang. Jelas kesalahannya. Kemudian mekanismenya juga harus ada pemberhentian sementara dulu. Setelah ada rekomendasi dari camat, pemberhentian sementara. Nah, setelah pemberhentian tertentu baru diberhentikan secara permanen. Nah, ini mekanisme tidak ditempuh. Nggak ada, ya betul nggak? Ya, jadi bantulah pemerintah Kabupaten Indramayu dengan cara, ya, Anda para kubu jangan bertindak di luar aturan. Amburadul nanti Kabupaten Indramayu ini kalau semuanya bertindak semau sendiri. Jangan pakai budaya ganti kubu ganti pamong. Ini udah negara hukum, udah beda, kan gitu. Oke, cukup? Ada yang mau sampaikan lagi? Tari gimana, seneng nggak? Senang, alhamdulillah, Kak. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga puji syukur kita karena kemenangan ini. Kemenangan ini tidak lain hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para kita semua yang bekerja keras. Sambil dipegang ininya. Oh. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kang Tony, pada pengacara Tony Partner yang selama ini sudah bekerja keras membantu kami, mendampingi kami dalam perjuangan ini. Itu juga saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih pada DPD PPDI Kabupaten Indramayu, kepada semua pengurus DPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. PPDI selama ini telah mendampingi kami, membantu kami dalam perjuangan menegakkan keadilan atas perangkat desa ini. Selancar ya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya yang selama ini mendoakan kita. Itu Amin. saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang memberikan, yang telah membantu kami semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat selalu Kang Tony. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu perwakilan dari perangkat desa yang diberhentikan, ya. Tarisa Mahendra, perangkat desa Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, perangkat desa, memang sah perangkat desa. Kapan itu, ya. Jadi tidak bisa kita sebut mereka itu perangkat desa. Ya. Sekretaris Ketua Advokasi PPDI, ya, Ali Said, ada yang sampaikan? Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang pada sore ini masih tetap bertahan berkumpul untuk kita
membahas apa yang kita agendakan hari ini. Alhamdulillah Kabut Wetan perjuangannya ini luar biasa karena 1 tahun lebih ya Pak. Iya. Ya, perlu diketahui bahwa beberapa hal tentang Gabus Wetan ini sudah kita laporkan juga ke hasil Mahkamah Agung ini ya. Kita tadi udah melaporkan ke Inspektorat. Udah. Kita laporkan ke Inspektorat dan mudah-mudahan nanti ada tindakan dari Inspektorat dan juga perlu kami mohon agar Pemda ataupun stakeholder yang lainnya agar dapat bisa membantu dalam proses penegakan putusan ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga agar kami lebih optimis bahwa betul-betul hasil putusan dari Mahkamah Agung yang sudah mendapatkan ini juga bisa ditindaklanjuti oleh Bupati. Jadi ini harapan kami bahwa kita harus dapat bisa terus mendorong agar Indramayu lebih bermartabat. Indramayu lebih bermartabat, lebih memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang menjadi tata kelola dan ini bermartabat. Ayo bantu kami bahwa kami juga di Mahkamah sudah menang untuk Jika putusan ini sudah jelas ya, kasasi ini dan perintah ini juga sudah jelas bahwa harus memposisikan kembali Bupati Indramayu Ibu Haja Nina Agustina pasti akan kembali. Amin. Amin. Saya jamin itu 100%. Ya. Saya jamin 100%. Ibu Nina adalah bupati yang sangat ya, taat hukum. Saya jamin itu. Jadi tenang saja ya. Pasti nanti kita lakukan komunikasi dengan Bupati untuk menyampaikan hal ini. Tadi sudah disampaikan ya ke Inspektorat. Nanti insya Allah Inspektorat juga mudah-mudahan ya menyampaikannya kepada Bupati. Tapi nanti langsung kami sampaikan sendiri ya secara resmi ke Bupati. Oke. Nah, sekali lagi Polres Indramayu saya minta usut kembali itu kasus yang kemarin terhenti karena proses peradilan ya. Nah sekarang sudah jelas ya. Saya minta kepada Polres Indramayu usut kembali dugaan penyalahgunaan penghasilan tetapnya ya. Dugaan penyalahgunaan keuangan negaranya ya. Kalau kubu Gabus Wetan tidak bisa mengembalikan siltap yang diambil atau yang didapat dari keuangan negara yang peruntukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu ya. Saya minta kepada Kapolres Indramayu segera buka kembali kasusnya, segera usut kembali ya. Ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua ya, terutama para kubu agar tidak seenaknya diri memberhentikan perangkat desa. Oke. Ini Sri Kandi ini dari mana? Di perangkat desa mana? Kotoran. Oke. Gimana kotoran kabarnya? Gimana kabar terakhirnya tahu? Nanti kita lihat selanjutnya ya. Ada kabar baik soalnya. Ini dari Google. Oke. Ini dari Google juga. Google. Kotoran ini. Kotoran juga. Oke. Tanjakan. Mana yang dari Tanjakan? Habis di demo ini. Ini dari Tanjakan. Tadi siang. Dipaksa. Ya, itu kejadiannya bagaimana? Dipaksa sama masyarakat dalam arti pendukung disuruh untuk mundur. Oh, gitu. Jadi SK pemerintahnya mana? Harus ke berarti nggak ada. Nggak ada. Oh. Tangan. Oh, nggak sah itu. Tenang aja. Nggak ada SK. Masuk lagi. Desa yang tadi dipaksa menandatangani jadi itu tidak sah karena banyak menyaksikan. Saya nanti saya kirim ke Kapolres Indramayu rekamannya. Ada dugaan ya aparat ya, yang juga ikut berperan di situ ya. Kirim saya rekamannya. Nanti saya viralkan. Saya kirimkan ke Kapolres nanti. Kalau Kapolres tidak lanjuti kita viralkan. Ya tenang aja. Nanti sesi kedua lah ini kan. Nah, biar nggak campur aduk. Ini temanya adalah
kemenangan. Nah ini. Alhamdulillah. Ya, saya bantu, saya perjuangkan. Oke, cukup ya. Ya, sini semua yang itu mana ini? Totoran Tutoran juga ini. Sini. ini totoran. Gimana kabar terakhirnya? Sini. Siapa yang ngomong? Ya udah, kita sesi selanjutnya lah ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah live kali ini. Live malam ini bermanfaat ya buat kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sesi kedua, sesi ketiga. Ya, totoran, tanjakan. Ya.